Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di Syahrul 86 channel ada program baru selain motivasi islami tentunya, yaitu program nguli. Apa itu nguli? Ngobrolin literasi. Hari ini kita akan bahas tentang motivasi menulis Anda apa. Ikuti selanjutnya. Nah, Anda membuka channel ini tentunya sudah memiliki keinginan untuk menulis, bukan? Karena ketertarikan itu penting. Baik, sebelum kita bahas tentang motivasi menulis, baiknya kita memahami dulu apa itu menulis sebenarnya. Apakah dia pengetahuan atau keterampilan? Baik, kita sepakat bahwa menulis adalah sebuah keterampilan atau skill, di mana skill itu harus dilatih dan diasah, dipraktekkan agar bisa. Seperti orang naik sepeda, Anda nggak butuh banyak teori, cukup Anda beli sepeda, Anda naiki, Anda genjot tanpa membaca teori. Teori itu penting, tetapi praktek jauh lebih penting. Ini yang terkadang banyak dilupakan oleh para penulis pemula, termasuk saya. Terlalu banyak memikirkan teori sehingga kemudian kepalanya penuh teori dan nggak nulis-nulis. Akhirnya tidak satupun tulisan tercipta karena terlalu banyak memikirkan teori. Padahal menulis adalah keterampilan. Sikat aja dulu, hajar aja dulu, tulis aja dulu. Abaikan itu tata bahasa, abaikan itu kamus. Pokoknya asal tulis dulu. Baik. Nah, oleh karena itu, maka mulailah jika Anda berkeinginan untuk menulis, mulailah latih keterampilan skill Anda untuk mulai berlatih menulis. Seperti yang dikatakan oleh penulis legenda Indonesia, siapa yang tidak kenal Kunto Wijoyo. Beliau mengatakan bahwa 3 syarat menjadi seorang penulis. Yang pertama, menulislah. Yang kedua, menulislah. Yang ketiga, menulislah. Jika Anda ingin menulis, maka menulislah. Oke? Sepakat? Sepakat. Sebelum berbicara tentang niat menulis, saya ingin sedikit cerita. Siapa sih saya? Saya adalah orang yang tidak pernah membayangkan bisa menulis. Dan sejak SMP, SMA, saya juga bukan siswa yang menonjol, bukan siswa yang romantis kata orang, jauh dari itu. Bahkan nilai bahasa Indonesia saya saat kuliah itu saya harus puas di nilai C. Nah, tahu kan nilai C betapa mengenaskannya. Tapi kemudian saya tertarik di dunia menulis itu juga terlambat sebenarnya. Sejak SMP, SMA, bahkan kuliah S1 saya belum pernah menerbitkan satupun buku. Bahkan menulis satu artikel pun kayaknya sebulan, setahun, 1-2 itu pun hanya tugas-tugas kuliah. Sampai kemudian ketika habis wisuda, akhirnya kan kita pakai toga nih habis wisuda, foto bersama gitu ya. Ya bahagianya cuma sehari doang. Setelah itu ya we are nothing. Kayaknya ilmu kita ini hilang semuanya. Dan kita juga nggak dikenal oleh siapa-siapa. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika kamu bukan anak orang kaya, bukan anak ulama besar, maka menulislah. Lah saya siapa? Kaya enggak. Anak ulama dari mana? Kan enggak. Maka saya kemudian menulis. Kapan itu? Saya mulai serius menulis itu tahun 2016. Pasca wisuda. Setelah itu saya berpikir, lah cuma gini doang, maka harus menulis. Maka kemudian saya mulai menulis tahun 2016 dengan mulai sedikit serius. Tapi kendalanya, nggak ya begitulah bagi seorang penulis pemula. Menulis, berpikir, kemudian 1 paragraf dihapus, 2 paragraf dibaca lagi, diulang lagi, dihapus lagi,
Dan begitu selanjutnya sampai 1 jam, 2 jam, tidak satu pun tulisan yang tercipta, tidak ada satupun tulisan yang jadi, karena kita terlalu banyak memikirkan teori. Di tahun 2016 kemudian saya berhasil menyelesaikan satu naskah dengan sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Rahasianya adalah yang saya tulis adalah pengalaman hidup saya. Judulnya bombastis. Awalnya saya beri judul 11 jurus goblok menjadi juara, karena saya pada awalnya memang tanda petik goblok. Peringkatnya itu juara 1, juara 2 dari bawah. Maka saya tulis pengalaman saya sejak SMP, SMA, bagaimana orang yang dikatakan kurang itu kemudian mampu menulis, mampu kemudian kira-kira ya standar saya dianggap sukses lah untuk orang di kampung ya, kuliah di Yogyakarta sampai selesai pas S2 nya. Buku itu kemudian saya kirimkan di salah satu penerbit dan alhamdulillah ditolak. Menyedihkan, keringat dingin pada saat itu, ditolak untuk pertama kali. Tapi saya tidak menyerah di buku yang pertama itu. Buku contoh covernya ini, ya kan, keren kan? Kemudian saya pikirkan, saya edit ulang. Untuk memotivasi diri, ini harus saya terbitkan secara mandiri. Saya biayai sendiri. Saya terbitkan di penerbit indie dengan biaya sendiri. Saya pada saat itu nyetaknya 50 eksemplar untuk menunjukkan eksistensi diri pada saat itu. Dan setelah jadi kemudian pikiran saya, wah ini bisa terjual nih, ini bisa booming nih, meroket. Tapi apa yang terjadi kemudian? Saya rugi, modal tidak kembali, buku tidak terjual, terus saya bagi-bagi mengenaskannya. Baik teman-teman semuanya, itu pengalaman buku yang pertama. Tapi nanti kita akan ada segmen sendiri bagaimana kemudian perjalanan saya menulis di tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020. Ada berapa buku yang sudah saya terbitkan, baik itu secara penerbit mayor maupun indie dan antologi. Kalau kira-kira penerbit mayor ada sekitar insya Allah ada 6 di toko buku, beredar di toko buku Gramedia dan toko-toko buku lainnya se-Indonesia. Itu ada 6, 2 yang antologi hasil lomba di media sosial. Yang sementara antologi yang diterbitkan ini kurang lebih ada 15 buku dari tahun 2016 sampai sekarang 2020. Ya kalau dihitung-hitung semuanya sekitar ada 20-an buku lah. Itu kira-kira yang bisa nanti saya share kepada teman-teman semua di segmen selanjutnya bagaimana proses menulis itu. Nah sekarang saya akan membahas tentang motivasi menulis itu apa. Kira-kira teman-teman semuanya memiliki motivasi apa? Kalau dari motivasi niatnya tidak kuat, maka menulis akan berhenti di tengah jalan. Orang kadang menggebu-gebu di awal, tapi kemudian akhirnya lemah. Kayak tetangga saya mengatakan panas-panas ayam. Kalau keluar panas, tinggal beberapa menit kemudian mendingin kembali. Niat, motivasi itu paling menentukan konsistensi diri kita menulis, berkecimpung di dunia literasi. Karena menulis dunia literasi di negeri kita juga harus kita sadari tidak begitu menggembirakan ya. Tingkat membaca kita juga rendah. Kemudian masyarakat kita juga lebih suka yang instan-instan. Maka penerbitan buku di negeri Indonesia ini memang tidak begitu baik. Tetapi kalau niat dan motivasi kita kuat, insya Allah kita akan bertahan. Karena konsistensi, istiqomah lah yang membuat sesuatu itu terus berjalan sampai mencapai tujuannya. Niat ini penting, motivasi ini penting, karena teknis itu, aturan menulis, tata bahasa dan lain sebagainya bisa dipelajari. Tapi niat itu harus sejak awal harus kuat.
Kalau tidak, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Kadang ada orang ketika dimotivasi, meledak-ledak semangatnya, memulai menulis, tapi kemudian semangatnya itu berhenti di awal. Dia kemudian tidak memiliki semangat untuk menyelesaikan bukunya. Akhirnya bukunya mangkrak di laptop. Kenapa? Semangatnya melemah di situ. Kalau saya membaca buku dan ini yang diajarkan oleh guru saya bisa menyimpulkan bahwa motivasi menulis itu beragam, ya. Ada motivasi finansial, mendapatkan bayaran dari buku dan royalti. Wah, kalau bisa lah bicara finansial dalam dunia tulis menulis, ini juga meyakinkan sebenarnya kalau kita konsisten, ya. Tentunya kita mengenal penulis-penulis hebat seperti Terelia dengan novelnya yang begitu luar biasa dan banyak rata-rata bestseller. Itu insya Allah finansialnya, fulusnya mengalir deras ke rekening, ya. Tapi tidak sedikit juga yang mengenaskan. Hidup pas-pasan hanya untuk sekedar dapurnya mengepul. Maka niat yang kedua, orang menulis biasanya karena karir, karena dia seorang guru atau dosen, pejabat, pegawai yang membutuhkan kemudian karir melejit dengan angka poin dan kredit, kemudian mereka menulis. Ada juga orang menulis karena motivasi akademis, karena dia harus menyelesaikan studinya, S1-nya, S2-nya, S3-nya, maka dia menulis. Dan ini yang menarik, ada orang yang menulis karena faktor idealisme, ingin menyebarkan gagasan, ingin menyebarkan ide-ide, ingin kemudian orang membaca apa yang ada dalam pikirannya. Pokoknya idealisme. Anda mau bayar atau tidak, saya akan menulis dan saya akan sebarkan. Ada royaltinya atau tidak, itu nggak ada urusan. Dibayar murah atau tidak, nggak ada urusan. Pokoknya saya menulis karena saya punya idealisme untuk menulis. Nah, temukan kira-kira Anda berada di motivasi yang mana? Apakah finansial, ataukah karir, ataukah faktor akademis, ataukah faktor idealis? Nah, kalau saya awalnya ya faktor finansial sebenarnya. Apakah saya sudah mendapatkan faktor itu? Ya, alhamdulillah untuk ukuran saya. Nah, ternyata kemudian ketika kita menghasilkan buku yang saya rasakan bukan hanya finansial yang datang, tapi ada kepuasan batin, dan itu lebih mahal. Kepuasan batin itu lebih mahal daripada uang, lebih mahal daripada lembaran dolar, dan itu yang saya rasakan. Yang kedua, saya kebetulan dulu ketika masih SMA, kemudian kuliah, saya sangat suka berkunjung ke toko buku, dan pasti saya membeli buku sejak SMP, ya, sejak SMA, ya. Saya rutin membeli buku, majalah-majalah dari hasil uang tabungan saya sisihkan. Saya beli buku-buku. Kalau saya ke Gramedia, pasti saya pulang bawa buku dengan menghemat uang jajan tentunya. Satu hal kemudian yang membuat saya semangat untuk menulis adalah ketika saya masuk toko buku, melihat begitu banyak nama-nama penulis di situ, kemudian terbayangkan oleh saya bagaimana jika suatu saat nanti ada nama saya di situ. Atau ketika saya melihat buku-buku saya di rumah, rak-rak buku saya di rumah, saya kemudian membayangkan suatu saat insya Allah salah satu dari dalam rak buku itu ada nama saya. Kemudian alhamdulillah hari ini itu terwujud. Baik teman-teman semuanya, temukan motivasi Anda, karena dengan motivasi itulah Anda akan berjalan dan menempuh jalan ini, menulis dan menulis, kemudian menghasilkan karya dan konsisten di dunia tulis menulis. Kita ketemu di channel selanjutnya. Saya akan bahas tentang bagaimana saya menghasilkan buku. Alhamdulillah tiap tahun minimal ada satu buku antologi, ada satu buku solo, dan dua buku antologi. Bagaimana itu? Saksikan terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment di sini. Tombol bawah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.